Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman. Jadi di video kali ini setelah gue 3 bulan pakai iPhone SE 2020 ini teman-temannya, gue akan share ke kalian kelebihan dan kekurangannya sebelum kalian memutuskan jadi atau enggak sih untuk beli iPhone SE 2020 di tahun 2025 ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung aja masuk ke video pembahasan kita tentang iPhone SE 2020 ini teman-temannya. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk iPhone SE 2020 ini sendiri kotaknya juga masih segede gaban teman-temannya. Jadi udah belum ramping seperti iPhone 12 mini, iPhone 16 sekarang teman-temannya, yang segala macam kotak iPhone itu sekarang udah ramping. Tapi kalau untuk iPhone SE 2020 ini masih tetap sebesar ini teman-temannya. Seperti namanya, tahun 2020 adalah tahun perilisan iPhone SE 2020 teman-temannya. Dimana kalau untuk dari sisi chipset guys, iPhone SE 2020 ini chipsetnya sama persis dengan iPhone 11, yaitu chipset A13 Bionic teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk dari sisi chipset ternyata masih cukup tangguh teman-teman. Gue bilang sangat tangguh nggak bisa sih, tapi kalau cukup tangguh masih bisa gue pertanggungjawabkan ya kalau untuk iPhone SE 2020 ini teman-temannya. Nah, kalau untuk dari sisi baterai 1800 mAh teman-temannya. Kalau untuk bagian kameranya cuma ada satu lensa, resolusinya 12 megapiksel, dan kalau untuk kamera depan di sini cuma di angka 7 megapiksel teman-temannya. Tapi kalau untuk recording ini aman kok teman-temannya, bisa 4K 60 frame per second guys ya. Oke guys, gue akan masuk ke kelebihan yang pertama teman-teman. Kita akan mulai dari sisi kelebihan dulu guys ya. Jadi untuk kelebihan yang pertama yang bisa gue bilang tentang SE 2020 ini adalah dari sisi performa. Dengan chipset A13 Bionic yang setara dengan iPhone 11, membuat iPhone SE 2020 ini masih sangat handal ya untuk kegiatan sehari-hari. Misalkan kalian cuma pengen main Instagram, sosial media, dan sekedar scrolling ataupun main game ringan seperti COC, Candy Crush, Royal Kingdom, ataupun PUBG dan Mobile Legends, itu semua masih bisa disupport oleh iPhone SE 2020 ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dari sisi performa, gue bisa bilang kalian nggak perlu khawatir. Bahkan aplikasi-aplikasi yang ada di iOS 26 nanti pun masih bisa running di iPhone SE 2020 ini teman-teman, karena iPhone SE ini juga dapetin iOS 26 yang terbaru nanti pas official release teman-teman. Jadi kalau sekedar untuk performa sehari-hari, gue bisa konfirmasi ke kalian berdasarkan pengalaman pribadi gue masih sangat oke kok teman-teman iPhone SE 2020 dari sisi performa guys. Oke, untuk kelebihan yang kedua kita masuk dari sisi kamera. Walaupun cuma ada satu lensa doang dan dengan resolusi 12 megapiksel, kalian jangan ragukan untuk hasil kamera di iPhone SE 2020 teman-teman. Menurut gua secara pribadi hasilnya masih cukup natural, dan juga di sini ada yang namanya mode portrait. Jadi untuk efek bokeh ala-ala bokeh itu masih bisa kalian pergunakan dengan baik di iPhone SE 2020 ini teman-teman. Jadi sebenarnya secara pribadi iPhone SE 2020 ini walaupun cuma ada satu lensa doang, tidak berarti iPhone ini sejelek itu teman-teman. Kalau untuk hasil kamera, perekaman video, semuanya masih oke-oke aja, dan gue cukup puas dengan hasil yang ada di iPhone SE 2020 ini mengenai foto dan videonya teman-teman. Jadi nggak sejelek itu teman-teman ya. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah iPhone SE 2020 ini ternyata sudah support NFC dan juga wireless charging teman-teman. Jadi kalian udah bisa ngecas tanpa kabel dan juga bisa melakukan pembayaran secara elektronik teman-teman. Jadi menurut gua secara pribadi di zaman sekarang yang udah semakin maju ini, teknologi NFC dan wireless charging itu adalah sebuah hal yang memang menjadi sebuah kewajiban di tahun 2025 ini teman-teman. Jadi dengan harganya yang udah sangat murah menurut gua secara pribadi, dengan adanya NFC dan juga wireless charging, iPhone SE 2020 ini sebenarnya layak loh untuk kalian gunakan teman-teman, terlepas dari umurnya yang udah hampir 5 tahun teman-teman ya. Oke, dan kelebihan terakhir yang paling gue suka itu adalah dari bentuknya yang mungil seperti ini, ringkas teman-temannya, ringkas dan fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Dioperasikan dengan satu jari bisa teman, mau dioperasikan dengan dua jari juga bisa guys ya. Kalian mau pakai dengan satu tangan bisa, mau pakai dengan dua tangan juga bisa teman-teman. Jadi itu semua dibalikkan atau dikembalikan ke preferensi kalian. Kalian tuh sukanya menggunakan satu tangan seperti ini atau dua tangan seperti ini teman-teman. Semuanya gue kembalikan ke kalian, tapi gue secara pribadi suka banget dengan iPhone yang memang bentuknya kecil seperti ini, karena seperti sebuah privilege teman-teman ya. Ngomongin kelebihan, nggak
cocok dong atau tidak lengkap tanpa ngomongin kekurangan teman-teman ya. Kekurangan yang paling nampak dan yang paling banyak dikeluhkan oleh banyak orang itu adalah dari sisi baterainya yang hanya di angka 1800-an mAh teman-teman ya. Tapi jangan salah guys ya, kalau untuk sekadar pemakaian sosial media dan pemakaian normal tanpa gaming yang gila-gilaan, iPhone SE 2020 ini masih sangat oke loh untuk performa dalam sehari-hari teman-teman ya. Gue secara jujur iPhone SE gue ini udah di angka 74% untuk dari sisi baterai health teman-teman. Tapi ternyata kalau misalkan gue mainin Spotify 3 jam itu memang masih sangat mumpuni teman-teman. Dari 100% selama 3 jam nonstop gue mainin Spotify, dengerin musik itu berkurang di angka 35% teman-teman. Yang menurut gue secara pribadi ini keren banget sih. Memang harus diakui gue tuh menggunakan koneksi wifi selalu tanpa ada sinyal seluler data teman-teman. Dan yang harus gue pastikan ke kalian, kalau misalkan kalian itu menggunakan sinyal seluler data, gue rasa itu semakin boros teman-teman. Nah, jadi kekurangan yang pertama itu walaupun gue menggunakan Spotify itu enak-enak aja, lempeng-lempeng aja, tetap aja iPhone SE 2020 ini dari sisi baterai untuk pemakaian normal dan untuk orang normal juga sebenarnya memang udah kurang cocok teman-teman. Pengecualian aja buat gue secara pribadi cuma pakai iPhone SE 2020 ini untuk kegiatan sosial media dan baca berita. Jadi gue tidak merasa ada masalah dengan baterai. Tapi kalau misalkan gue boleh jujur, baterainya udah nggak cocok banget di tahun 2025 ini teman-teman ya. Kekurangan yang selanjutnya dari sisi desain seperti ini teman-teman yang sudah sangat membosankan. Dan bagi kalian terutama untuk Gen Z mungkin yang suka banget dengan warna-warni iPhone yang zaman sekarang itu colorful, bentuknya yang besar dan juga solid. Tapi iPhone SE 2020 ini tidak memberikan kalian hal itu. Desainnya jadul, satu lensa doang, ada logo Apple di sini, kemudian ada Touch ID doang, tidak ada yang namanya Face ID teman-teman ya. Jadi tanpa kehadiran Face ID, desainnya yang tidak menarik dan sudah jadul seperti ini merupakan salah satu kekurangan dari iPhone SE 2020. Jadi buat kalian yang suka gaya dan suka pamer atau suka show, nggak cocok guys pakai iPhone SE 2020 ini teman-teman ya. Oke, dan kekurangan yang terakhir adalah dari sisi konektivitas yang belum support 5G. Jadi mentok-mentoknya iPhone SE 2020 ini mentok di 4G atau LTE teman-teman. Jadi gue bisa pastikan kalau untuk sinyal 5G itu tidak ada sama sekali di iPhone SE 2020 ini teman-teman. Nah, hal ini menurut gue secara pribadi untuk kedepannya itu bakal menjadi sebuah permasalahan kalau kalian orangnya tipikal yang suka dengan perkembangan teknologi terupdate. Dengan tidak adanya teknologi 5G, kalian tidak bisa merasakan kecepatan teknologi 5G suatu saat nanti jika kalian meminang iPhone SE 2020 ini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian di kantor dan di rumah itu menggunakan WiFi, gue rasa hal ini bukan sebuah masalah karena sebenarnya 4G pun masih sangat banyak dan merata di seluruh Indonesia dan termasuk 5G belum terlalu banyak hadir di kota-kota seluruh Indonesia teman-teman ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan iPhone SE 2020 di tahun 2025 ini teman-teman. Jadi pastikan kalian menonton video ini sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau tidak iPhone SE 2 ini di tahun 2025. Gue sejujurnya yang paling gue suka dari iPhone SE 2020 ini teman-temannya adalah dari sisi performanya yang masih bagus, support iOS yang masih dapat mungkin untuk 2-3 tahun ke depan masih dapat. Kemudian ini juga udah support yang namanya dual SIM, jadi gue bisa menggunakan eSIM di iPhone SE 2020 ini teman-temannya. Jadi gue bisa menggunakan sinyal fisik, kartu fisik dan juga kartu elektronik yang tertanam di iPhone gue ini teman-temannya. Kalau kalian bilang ke gue kekurangannya dari sisi baterai, gue tidak mengalami hal tersebut karena bagi gue secara pribadi iPhone SE 2020 ini hanya gue pakai untuk kegiatan ringan doang. Jadi saran gue secara pribadi, kalau kalian nyari iPhone sebagai iPhone utama kalian, jangan beli iPhone SE 2 ini teman-temannya. Tapi kalau untuk secondary, pemakaian ringan ataupun sekadar mau nyari-nyari kualitas fotonya, gue masih sangat rekomendasi banget ya untuk iPhone SE ini kalian beli SE 2 temen-temennya. Dengan harga di range 2-3 juta, kalian bisa ngedapetin iPhone yang kualitasnya masih cukup baik di tahun 2025 ini dan bahkan dapetin iOS 26 yang terbaru nanti teman-teman ya. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa sebelum membeli sebuah smartphone, pastikan kalian tahu apa kelebihan dan kekurangannya teman-teman.
teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.